Bagaimana Fujianti? Oh, satu langkah tampaknya Fujianti lebih cepat ya. Oh, baik sekali. Dan benar sekali kita lihat pemirsa, sangat baik sekali. 9 detik. 9,25 detik. Ya. Kalau UK mungkin 9, Like and subscribe-nya jangan lupa diklik guys. Kuy gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sur. Sekarang gue udah sama atlet panjat tebing Indonesia dari Jawa Barat, Widya Fujianti. Benar? Ya. Dipanggilnya apa nih? Panggilnya Wiwi. Panggilnya Wiwi. Ya. Wiwi ya sering lah kita lihat gitu, udah nggak asing lah kalau misalkan lu pecinta panjat tebing ya dengar nama Widya Fujianti gitu ya, sering lah denger, apalagi ya kalau nggak salah kemarin sempat main buat Indonesia ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Kita bakal ulas nih ya, kita bakal buka-bukaan tentang Widya Fujianti gitu, gimana karirnya dan perjalanan nyampe bisa dibilang sesukses inilah gitu ya. Amin. Mungkin awal kita mau nanya dulu nih sedikit profil atau biografi dari Kak Wiwi ya. Iya. Oke, bisa dijelasin dikit. Saya asli dari Kota Bogor, lahirnya di Bogor. Nama panjang dari Widya Fujianti. Nama akrab biasa dipanjat tebing orang-orang bisa kenalnya Wiwi. Ya, terus saya ikut manjat itu udah sekitar 10 tahun, mau 11 tahun kalau nggak salah. Berarti dari tahun 2010. Ya, itu masih SMP atau gimana? udah masih SD. Oh, masih SD. Iya. Keren. Masih SD udah berani panjat ya. Gitu. Kalau sekarang rutinitasnya apa aja? Rutinitas sekarang sebenarnya masih kuliah, tapi kuliah lagi dispen karena platda, masuk platda ya. Sekarang jadi rutinitasnya sehari-hari latihan karena persiapan untuk PON 2021 kan sekarang di Bogor. Berarti Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Kuliah di mana? Kuliah di UPI. UPI Bandung. UPI Bandung. Beasiswa. Enggak. Oh, tapi keren ya udah masuk UPI juga. Iya. Gitu. Berarti SMA-nya keluaran tahun berapa? 2017, Lulusan 2017 Iya. di SMA Negeri 6 Bogor. SMA Negeri 6 Bogor, Kota Bogor berarti Kota itu Bogor, ya? Oh iya. iya. Kan banyak juga nih requestan dari para subscriber katanya. Kemarin kan sempet tentang outdoor ya, kita sekarang ke panjat tebing katanya. Kak tolong dong wawancara atau podcast bareng pemanjat Indonesia kalau bisa yang sekitar ya, karena gue juga dari Bogor gitu ya, kabupaten tapi ya di Jonggol gitu, makanya sekitaran sini aja gitu, sekitaran sini dulu ya mudah-mudahan nanti bisa ke selanjutnya lah yang kayak Jawa Barat, Jawa Tengah gitu aja sih. Berarti terjun di dunia panjat tebing dari 2009-2010-an. 2009-2010. akhir lah. Sebenarnya apa sih motivasi atau daya tarik bisa menggeluti dunia panjat tebing itu? Berarti awalnya aku ikut panjat ya? Iya. Kalau awalnya ikut panjat itu sebenarnya dulu om juga atlet. Omnya atlet. Om aku atlet Porda dulu di Kota Bogor. Terus kebetulan juga rumah sama tempat latihan Kota Bogor itu di lapangan Sempur. Iya, Sempur. Itu deket karena rumah saya jadi Sempur, jadi ya biasa main di lapangan lah. Terus ngelihat om saya latihan, suka ngelihat lah, suka ikut main sama om saya. Berarti awalnya diajak-ajak gitu ya? Diajak atau emang sering lewat situ dan penasaran ikut naik atau Nggak gimana penasaran sih? diajakin terus dia sini ikut panjat, nyobain. Kebetulan kan sana kan orang gede semua kan, orang dewasa semua, senior semua lah gitu, belum ada anak kecilnya. Dulu masih SD gitu ya? Bukan, maksudnya rata-rata dulu tahun 2009-2010 itu senior semua, belum Senior ada yang semua. anak-anak kecilnya.
Jadi masih yang tua-tua lah, belum anak kecil yang masih kayak tabu lah kalau misalnya untuk manjat kan. Mau mama kan biasanya jangan takut nanti jatuh gitu kan. Yang namanya panjat ya. Cuma kan ini karena om saya emang atlet juga, terus saya disuruh ikut manjat, ya saya cobain nih manjat. Terus ternyata pas saya cobain manjat, ya namanya anak-anak tapi udah lumayan bisa tinggi gitu. Dan kebetulan ada pengurusnya di situ, ada pengurus yang ngeliatin yang pas lagi TC pelacak buat Burdan. Terus diajakin, kamu manjat aja udah latihan gitu kan. Sebenarnya awalnya sih nggak tertarik sama sekali sama manjat, cuman pas pertama kali nyobain manjat itu kayak penasaran, seru, takut sih gitu, takut jatuh kan ketinggian, tapi asik aja. Berarti lama-lama menikmati sendiri gitu ya. Seru apa ya, seru tertantangnya gitu. Tertantang kualitas. Berarti emang udah dari lama juga ya, dari kecil kan. Tapi orang tua support. Orang tua support banget. Orang tua support banget kan, yang namanya panjat tebing gitu ya adrenalin, terus juga ngelawan gravity ya, ketinggian gitu kan. Namanya orang tua ngelihat si anak gitu, Mas, apalagi masih kecil, naik kan pasti ada takut jatuhnya atau gimana. Tapi pernah gitu orang tua? Orang tua apa ya? Bener-bener kayak ngedukung banget dari awal juga. Karena kan mungkin om juga emang udah ada di situ ya awalnya. Jadi ada backupan dari om juga gitu. Terus kebetulan juga nggak lama saya ikut suka nyobain itu disebut, nggak lama ada klub untuk anak kecil. Iya, jadi saya masuk ke klub itu. Nah di klub itu kan maksudnya banyak temennya lah seumuran sama saya gitu. Jadi ya bener-bener dilepas dan emang bener-bener saya bener-bener saya dipercayain lah mau ya. Untuk dipercayain sepenuhnya ke klub itu gitu. Jadi emang bener-bener ya udahlah, yang penting saya itu senang, yang penting saya aman, yang penting saya nggak kenapa-napa. Iya, karena emang sebenarnya di dalam situ tuh udah ada safety-nya ya. Udah ada safety-nya. Itu ya paling utama lah kalau iya. Namanya kita main adrenalin gitu kan, harus ada istilah kata alatnya. Olahraga ekstrim. Iya, betul. Apalagi bisa dibilang cewek gitu ya. Iya. Cewek kan. Apalagi dulu juga masih masih susah banget lah, masih sesuatu hal yang tabu lah tuh cewek untuk manjat-manjat kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih orang tua saya sih fine-fine aja. Ya, fine aja kan. Dali ada om kok yang jagain gitu ya. Karena mungkin ada om juga di situ. Jadi tapi karena ibu saya juga jualan di Sempur ya biasa sering lihat. Sering lihat. Sering lihat anak-anak yang suka latihan, jadi ya kelihatannya ya safety aja mungkin kan ibu saya lihat, ya udah jadi nggak apa-apa, daripada maksudnya saya cuma main gitu aja gitu kan, nggak jelas cuma gitu, ya udah mending ikut olahraga gitu. Dan ternyata ya bisa sampai sekarang. Lah ya. Keren sih sebenarnya gitu. Berarti udah banyak nih ikut event-event di Indonesia terutama gitu. Lumayan cukup banyak. Kalau event pertama tuh apa? Event pertama itu lomba di SMA 7. SMA 7 Bogor. Itu pertama kali banget saya ikut lomba itu. Bawa nama apa ya dulu ya? Klub atau sekolah? Oh, sekolah. Masih bawa sekolah. Itu belum ada klub dulu. SMP berarti? Enggak, masih SD. SD. Iya, SD. Itu belum ada klub dulu, jadi masih bawa nama sekolah. Soal itu dulu masih ikut-ikut yang cuma 2010 ya? 2010. Belum rame berarti ya, belum Masih sepi banget. Masih sepi. Iya, sepi banget. Tapi kalau misalkan kayak daerah Kabupaten Bogor, Bandung itu udah rame anak kecilnya. Kalau Kota Bogor belum ada, baru saya aja. Kan kalau sekarang malah sempet jadi trending topik ya di Indonesia gitu. Panjat tebing ya, e-sport. Apalagi kemarin 2018 kalau nggak salah Asian Games. Iya, ya, kalau nggak salah juga ada di situ ya. Iya, ada ikut. Dikasih kesempatan ya. Iya, berarti kesempatan. Event terbesar yang pernah diikutin apa sih? Yang paling berkesan lah. Gitu. Paling berkesan kalau untuk saya benar-benar berkesan itu waktu pertama kali saya ikut World Youth Championship di Italia 2015 berarti masih SMA kelas 1. Udah ikut ke
Itali. Yacht berarti kan? Yacht ya, yacht. Oh iya. Hasil di situ. Enggak, tapi benar-benar. Cuma pengalaman ya. ya dapat banyak pengalaman yang sangat-sangat berharga banget buat saya pertama kali ikut, maksudnya perlombaan di luar negeri, perlombaan dunia panjat tebing itu kayak apa, itu emang kayak bener-bener jauh berbeda banget sama di Indonesia. SMP udah ke Itali, lu di mana? Ya itu ya, tapi kan dari situ nggak semena-mena kita langsung dikirim ke Itali kan gitu kan ya, ada proses yang perlu dilalui gitu kan. Panjang banget prosesnya. Tapi termasuk cepet juga ya, 2019 terjun di dunia panjat tebing. 2009 2010 terjun di dunia panjat tebing, 2015 sudah ke Itali. Keren banget ini. Tapi ya pasti ada prosesnya, latihannya gitu kan ya. Nggak, ya orang juga ngirimin ke Itali nggak seenaknya kan, nggak seenaknya melalui seleksi. Ada seleksinya. Itu berarti pas ke Itali bawa nama Indonesia. Bawa nama Indonesia. Wih, keren. Udah, apa ada lagi event yang paling berkesan gitu? Paling berkesan yaitu yang kedua yang ikut Asian Games. Oh iya, pertama Asian kali. Games. Ya. Itu sempet nonton kita. Sempet nonton. Kalau nggak salah main di lead ya. Aku main di combine. Oh, main di Combine combine. itu tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya Ya, berarti lead, boulder, speed. lead, boulder, speed. Iya. Multi talent. Multi talent dong. langsung apa? Tiga-tiganya kan biasanya ada yang lead doang Iya. atau speed doang. Ini mah tiga-tiganya langsung. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke spesialis lead sih. Dari awal saya manjat saya emang lebih ke lead, cuman karena kemarin dipanggil terus emang disuruhnya untuk combine, jadi ya belajar semua. Tapi alhamdulillah bisa. Berarti ya kebanggaan sendiri juga gitu ya. Iya. Bisa bawa nama Indonesia gitu. Iya. Meskipun ya di kancah Asia, bahkan di Itali berarti internasional dong. Internasional dunia. Dunia berarti ya. Saat ini gitu buat Wiwi sendiri ada nggak sih target buat kedepannya gitu? Target sih yang paling deket, yang paling utama sekarang itu buat PON 2021 Papua sekarang. Karena kan saya juga lagi Platda, Yeah. jadi target yang utama itu sekarang. Semoga nanti di PON kali ini bisa menghasilkan yang terbaik buat tim Jawa Barat berarti ya. Iya. Ya bisa juga nih buat motivasi gitu ya, terutama buat cewek-cewek, jangan minder buat ya manjat lah, jadi pemanjat gitu. Udah ada contohnya gitu, udah ada contohnya. Dan lu nggak usah takut karena di situ ada safety-nya ya. Iya, Ada safety-nya, dilengkapi alat-alatnya juga gitu. Jatuh juga ya nyangkut gitu loh. Jatuh juga istilah kata menyangkut, kagak langsung jatuh begitu gitu. Dan kebanyakan nih ya, orang tuh bisa lihat kok dia bisa sih bawa nama Indonesia di dada ya. Padahal di situ butuh proses gitu ya. Butuh proses dan gak mudah gitu kan. Enggak. Kadang orang cuman sekedar lihat oh dia udah jadi pemanjat gitu, pemanjat Indonesia ya. Padahal jangan lihat itunya kan, lihat prosesnya dan lu harusnya ikutin, jangan pengen instan gitu Iya, ya. nggak ada semua. Kalau misalnya pengen instan, pengen sukses itu nggak akan bisa. Semua itu punya prosesnya, punya jalannya, punya sedih senangnya, punya perihnya, banyak deh pokoknya. Pasti ngalamin yang namanya Iya, jatuh ya. iya. Namanya jatuh, namanya sakit, namanya ngeluh ya. Iya. Ngeluh itu pasti ada kan? Ngeluh mah pasti ada, jenuh, bosen, Tapi capek. pernah ada gitu sendiri ada di titik jenuh, bener-bener jenuh gitu buat manjat. Pernah 2000 berapa ya? 2019 kemarin awal tahun itu kan baru selesai Asian Games. Asian Games. Terus dipanggil langsung Porda. Beres banget Asian Games langsung tes Porda, terus beres Porda itu nggak lama langsung dipanggil latihan lagi untuk Kejurnas. Iya, Kejurnas. Nah, itu kan event besar berturut-turut tuh. Yeah. Itu emang bener-bener setelah itu langsung bener-bener drop, badan sakit. Terus habis itu udah vakum manjat 5 bulan. 5 bulan. Itu yang udah emang bener-bener capek banget gitu. Yeah. Setelah udah semuanya beres dan alhamdulillah juga hasilnya ya memuaskan, jadi rest dulu. Habis itu nggak lama dipanggil
dipanggil Platda. Nah itu baru lagi pertama kali megang poin untuk latihan. Oh, langsung bangkit lagi tuh setelah Iya. 5 bulan. Iya. Ya emang sih namanya ya badan kita ya butuh istirahat, apalagi digeber event-event besar kayak gitu. Tapi itu sebenarnya gak baik. Gak baik, jangan contoh. Soalnya ketika mau mulai lagi itu emang bener-bener mulai dari nol, bener-bener mulai dari awal lagi. Itu emang bener-bener ketika kamu mulai lagi itu pas udah emang bener-bener vakum, jangan vakum 5 bulan, dari vakum 1 minggu aja tuh kerasa, ini apalagi 5 bulan tuh emang bener-bener kayak orang baru manjat gitu. Emang bener-bener ngejarnya tuh harus jauh, harus emang bener-bener gak boleh males, gak boleh capek, harus lawan sakitnya, harus lawan semuanya deh. Baru Ya, bisa. maksudnya kalau dalam titik jenuh itu oke lah bisa dibilang manusiawi. Iya. Tapi gimana caranya lu bangkit Iya. jangan sampai lu di dalam titik jenuh tapi lu nyerah udah stuck di situ. Iya. Itu masalahnya apa dah? Soalnya ya perjalanan prosesnya ya udah jauh. Iya udah jauh. Masa sih mau stuck di situ aja? Ah, gua Masa mau ngulang lagi langsung dari nol, dari Nah, bawah lagi. soalnya kalau kelamaan gak megang poin juga ya nggak manjat juga pasti ya dibilang kaku ya, Iya. dibilang kaku terus susah lagi dan mulai dari nol lagi, Iya. gitu kan. Ada nggak sih buat sendiri motivasi buat para pemanjat atau apa ya pesannya gitu buat para pemanjat sekarang kan lagi tenor juga jadi tren juga di Indonesia gitu. Pesannya, motivasinya, jalanin semuanya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Jalanin semuanya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Satu lagi, jangan lupa bersyukur untuk hal sekecil apapun. Kualitas karena ya emang segala sesuatu Iya. nggak bisa dong kita mulai dari hal yang besar, Nggak bener bisa. kan? Kita mulai dari hal yang besar tuh nggak mungkin gitu, dan harus ya mulai dari yang kecil dulu aja, Iya. mulai dari yang kecil dulu aja, nikmatin prosesnya gitu, cintai prosesnya. Karena ya orang besar itu nggak luput dari proses, Iya, bener nggak sih? betul. Heeh. Karena orang kalau langsung sukses itu, kalau kata gue sih nggak mungkin. Nggak mungkin, Nggak karena mungkin. sukses itu ya setimpal Ya. dengan usaha yang dilakukan. Ya, sama kayak para subscriber juga nih ngelihat Kak Wiwi gitu. Jangan lihat sekarang oh dia bisa bawa nama Jawa Barat, bisa bawa nama Indonesia. Ya jangan lihat sekarangnya. Dulu beliau juga kan. Dulu beliau juga pernah ngalamin prosesnya, pernah jadi apa ya? Hal kecil doang gitu yang di dunia panjat tebing, tapi nyampe sekarang bisa dibilang sekitar Bogor mau gitu ya, Bogor Raya. Siapa sih yang nggak kenal Widya Pujianti gitu kan. Malah kemarin sempat terdengar juga se-Indonesia gitu kan, sempat terdengar juga di Indonesia karena ya gue sendiri gitu, gue pribadi ngelihat juga di TV gitu ya pas Asian Games gitu, pas Asian Games kalau nggak salah lagi ngelid. Oh ya. Padahal itu ini ya mainnya combine ya. Combine, tapi beda kualifikasinya beda-beda hari. Oh, kalau begitu. Oh iya. Ya mudah-mudahan sih bisa jadi motivasi buat penerus-penerusnya, karena regenerasi itu harus selalu ada, bener Harus gak? selalu ada. Nggak mungkin dong kita terus gitu Iya. kan, kita terus ya. Buat sekarang sempet ngebina usia muda juga gitu. Usia muda ada beberapa di Kota Bogor, sekarang juga udah banyak anak-anaknya, banyak yang minat. Terus ada juga beberapa kayak di yang megang tuh pelatih saya gitu. Tapi kadang kalau misalkan hari libur, hari Sabtu Minggu digabung gitu latihannya bareng. Itu Wiwi yang ngasih Ya, Ya. ikut aja, ikut ngedidik, ikut supaya mereka seneng manjat, ngasih tahu manjat kayak gimana. Benar, Cuman benar. lebih kalau kanan sih lebih kayak untuk main-main aja sih, belum kayak serius gitu, biar mereka tertarik aja dulu ya sama manjat. penting dia suka dulu ya, Iya. suka dulu buat manjat biar gimana sih, asik lah. Ya, yang penting Asik. mereka asik dulu, dan nyaman, suka sama manjat. Baru kalau misalnya emang ada yang bener-bener serius, pasti mereka juga bakal latihan terus. Ya kalau seiring berjalannya waktu juga mereka bakal dewasa Iya, gitu kan, iya. bakal dewasa dan bakal ya sadar, karena ya sama lah mungkin ngerasain gitu bahwa panjat tuh dunia gua gitu kan. Udah kayak dunia kita sendiri gitu ya, menikmati apa ya,
menikmati alurnya gitu lah ya. Sebenarnya kan kalau manjat tuh bukan sekedar naik doang kan ya. Iya, Ada seni di dalamnya, bener gak sih? Iya. Ada seni di dalamnya gitu, apalagi lead. Ya, lead sama boulder Sama sih. boulder. Heeh. Tahu gue sih gitu, nggak sekedar naik terus turun, naik Iya. terus turun. Ada seninya dan ada triknya tersendiri. Ada trik-triknya, banyak apa ya yang dilatihnya itu harus keluar, teknik-tekniknya banyak deh sebenarnya, nggak cuman otak juga kepake deh kalau dimanjat, semua dari ujung kepala ujung kaki tuh kepake. Ya benar. Mungkin itu aja sih dari kita, bisa jadiin motivasi nih buat para pemanjat, terutama buat ya kaum hawa, para perempuan yang mau mencoba di dunia panjat atau yang udah terjun di dunia manjat, bisa dijadikan motivasi ke Widya Pujianti gitu ya. Kalau ada yang mau cari tahu lebih lanjut, kita punya Instagram. Punya Ya, apa tuh? Kiwiw, KIIWIIW. Oke, nanti kita simpen di deskripsi, boleh ya kita share ya. Nah, nanti jangan lupa follow Kak Wiwi Instagramnya gitu, biar tahu lebih lanjut atau mau ya mau tanya-tanya boleh lah ya tentang panjat tebing gitu ya, karena pengalamannya juga udah lumayan lah, bisa dibilang go internasional. Gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan ada regenerasi selanjutnya kayak Kak Wiwi. Itu aja dari konten gua kali ini. Terima kasih banyak nih buat Kak Wiwi, buat waktunya, udah ganggu waktunya juga nih. Ya, mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Amin, Ya, amin. bisa bawa nama Indonesia ke kancah internasional dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin. Itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona.